Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Hasan Nugroho dan saya akan mempraktekkan cara haji tamattu. Kita masuk pada bagian umroh. Pada bagian umroh, pertama-tama para pelaku haji tamattu harus mengambil mikot dari titik-titik mikot. Dari sana, dari mikot, para pelaku haji akan memulai untuk menggunakan pakaian ihram dan memulai larangan-larangan ihram. Juga disunahkan untuk mandi sunnah dan juga sholat sunnah. Bagian kedua dari umroh adalah melakukan tawaf sebanyak 7 putaran. Jadi tawaf sendiri dimulai dari Hajar Aswad. Lalu kita memutari bagian Ka'bah. Nah, jadi kita putarin sampai 7 kali. Lalu saat kita sampai pada rukun Yamani atau bagian sebelah sini sampai bagian Hajar Aswad, maka disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu saat melakukan tawaf, kita harus melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Bagian keempat dari umroh adalah melakukan sa'i atau berjalan dari Sofa ke Marwah, dan di tengah-tengahnya kita disunahkan untuk berlari kecil. Nah, saat kita ada sampai di Sofa atau Marwah, maka kita membaca Innas Sofa wal Marwah, lalu menghadap ke arah Ka'bah dan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bagian kelima atau bagian terakhir dari umroh adalah tahallul atau mencukur rambut. Pada bagian ini umroh kita selesai dan kita bebas dari segala larangan ihram. Setelah selesai semua step by step umroh, maka pada tanggal 8 Zulhijjah kita memulai ihram untuk haji dengan niat labbaika hajjan, dan kita juga dianjurkan untuk membanyak bacaan talbiyah sampai melempar jumrah Aqobah. Inilah bagian pertama dari haji. Bagian kedua dari haji adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi waktunya dimulai dari saat matahari tergelincir sampai pagi hari fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan doa terbaik yang dianjurkan saat wukuf di Arafah adalah la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan wukuf di Arafah ini adalah salah satu rukun haji yang paling utama. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, para pelaku haji setelah melakukan wukuf Arafah akan bermalam di Musdalifah. Di Musdalifah juga para pelaku haji tamattu akan mengumpulkan batu secukupnya untuk melempar jumrah Aqobah pada hari itu juga. Jadi saat melempar jumrah Aqobah, kita akan membaca Allahu Akbar pada setiap lemparannya. Di hari 10 Jul, di hari itu juga para pelaku haji harus menyembelih dam atau hewan kurban, karena ini adalah salah satu hal yang diwajibkan bagi pelaku haji tamattu. Pada hari 10 Zulhijjah, para pelaku haji tamattu akan melakukan sa'i yang sama seperti sa'i biasa saat umroh, dan juga tawaf ifadah yang merupakan salah satu rukun haji tamattu. Juga pelaksanaan tawaf ifadah sama seperti pelaksanaan tawaf seperti tawaf umroh. Lalu yang terakhir yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah adalah Tahlul Thani, di mana para pelaku haji tamattu akan mencukur kembali, dan Tahlul Thani sendiri menandakan berakhirnya larangan ihram bagi para pelaku haji tamattu. Pada hari-hari terakhir haji tamattu pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah, maka para pelaku haji tamattu akan mabit di Mina pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Pada tanggal tersebut juga para pelaku haji tamattu akan melempar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Dan sebelum meninggalkan kota Mekah atau menyelesaikan ibadah haji, maka para pelaku haji harus melakukan tawaf wada, dan ini dilakukan dengan wajib. Mungkin sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan mungkin sekian dari saya Faiz Hasan Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.